2 dan 3, bab 2 dan bab 3 PKN. Kami dari kelas 12 IPA 6. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Restu Wibawa. Nama saya Nabila Uliarmi. Nama saya Reka Maulana. Nama saya Sita Rusdiana. Nama saya Nur Syifa. Nama saya Hasbi Rizky. Nama saya Rizky. Nama saya Giva Jana. Nama saya Nama Siti Narti. Nama saya Tiara Kuni. Nama saya Nisa Fobia. Nama saya Lelata. Nama saya Muhammad Noval. Nah, kami di sini ingin mempersembahkan hasil karya kami dari mata pelajaran PPKN bab 2, yaitu penegak dan pelindungan hukum bagi masyarakat dan pengaruh atau hubungan iptek bagi hukum. Semoga kalian dapat menikmatinya. Lihat deh, masa warga Indonesia pada foto sama B.J. Habibie. iya di makamnya. Ih, parah banget dong. Iya tuh, Gak sopan lagi. beneran emang pantas ya? Enggak lah. Bukannya itu termasuk pelanggaran iptek? Iya, pelanggaran iptek. Contohnya kayak kalian orang lain kumpul teh ngobrol ini main HP wae. Udah ayo guys, HP-nya taruh, mending kita nonton TV aja. Kali aja ada berita yang bermanfaat. Oh ya udah yuk. Audio Jungle. Selamat siang, Saya Anggia Rafmi. saya Muhammad Noval. Dalam Breaking News. Sidang terbuka kasus narkoba Villa Melati dilaksanakan pada Minggu 15 September 2019. Kasus ini ditemukan lantaran penggerebekan yang terjadi pada Jumat 13 September 2019 pukul 2 dini hari menjerat artis dengan inisial J bersama pejabat inisial D yang terciduk di salah satu villa daerah Bandung. Polisi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 250 gram, diduga dikonsumsi oleh salah satu tersangka. Kasus ini masih ditindaklanjuti oleh polisi mengenai kepemilikan barang tersebut. Berdasarkan hasil runding, kami menetapkan bahwa saudara Dadang dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun, serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Dan kepada saudari Jessica dinyatakan tidak bersalah. Berita selanjutnya, remaja reptil nekat menerobos polisi saat akan kena tilang pada pukul 1 siang di Jalan Kenangan Naswabat. Polisi melakukan penertiban lalu lintas seperti biasanya. Lalu ada cerita unik di balik peristiwa tersebut. Saat polisi melakukan tugasnya, di waktu yang sama, 3 orang remaja putri yang menggunakan sepeda motor melintas dalam keadaan reptil dan tidak menggunakan helm. Saat polisi menghentikan sepeda motor tersebut, pengendara motor tidak ingin diberhentikan. Polisi terpaksa mengambil kunci tersebut. Peristiwa tersebut mencuri perhatian masyarakat setempat. Seperti masalah dekat kalau jatuh. Nah, Ya Bapak, maaf. boleh minta surat-surat gak? Sekali ini aja. Boleh minta surat-suratnya gak? Aduh, surat-surat ya. Ade itu udah gak pakai helm, gak bawa surat lagi. Ade sekarang minta nomor telepon orang tua. Ya Bapak, bentar ya. Kita selanjutnya, zaman sekarang masih banyak oknum yang melanggar peraturan. Contohnya, yang terjadi di salah satu tempat nongkrong dekat SMA. Ada beberapa banci dan siswa-siswi yang bolos atau mabal saat jam KBM sekolah. Pihak sekolah dan Satpol PP pun sedang menindaklanjuti kasus yang sedang terjadi. Kembali lagi bersama saya, Feni Mawar. Saya akan menemani kalian hari ini
Indonesia. Kami akan mengupas semuanya setajam ragaji. Berita pertama. Anda tahu Jessica? Jessica Sandar. Dia terjerat kasus narkoba bersama seorang pejabat, salah satu pejabat yang terkenal. Diduga polisi menemukan beberapa barang bukti sabu-sabu 50 gram. Tapi kita masih mengupas apakah Jessica mengonsumsi sabu-sabu tersebut atau dia malah mencampurkan dengan sayur sop. Kita tidak tahu apa yang dilakukan pada malam hari itu. Bertempatan di Villa Melati pada pukul 2 pagi subuh. Sedang melakukan apa mereka? Kita tidak tahu. Baiklah, simak saja video eksplisit hanya di Ragaji. Jarak, tangan di belakang. Kamu juga Kamu. Kamu. Kita Bawa mereka. Ini Mbak, buat berdiri. Bentar ya Mbak. Pasti tolong tangan di borgol. Ini barang bukti HP. Cepat, pegang. Ya Mbak. Untuk media kalau tidak untuk Kak Jessica. Yang mulia, surat dakwaan kasus pemakaian narkoba nomor 0799/PDT-G/2019 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan terdakwa Dadang dan Jessica. Dakwaan bahwa terdakwa Dadang pada hari Selasa tanggal 11 September 2019 sekitar jam 2 waktu Indonesia Barat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menyerahkan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 50 gram, bahwa terdakwa Dadang dan Jessica hari Selasa tanggal 11 September 2019 sekitar jam 2 terdakwa memakai narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu seberat 50 gram. Saudara Dadang melanggar pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, pasal 112 ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Berdasarkan hasil rundi, kami menetapkan bahwa saudara Dadang dinyatakan bersalah dan dihukum paling singkat 12 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah. Dan kepada saudari Jessica dinyatakan tidak bersalah. Selamat malam. Pada saat ini kami akan melakukan patroli malam. Pada biasanya kami melakukan patroli bersama tim kami yaitu tim Panser. Pada saat kami di jalan, kami mendapatkan keluhan dari seorang warga. Warga tersebut mengeluh bahwa di daerah sekitar Villa Melati terdapat sebuah kegaduhan atau perkumpulan seorang masyarakat, dan kami pun langsung terjun ke lapangan. Angkat tangan. Jarak, tangan. Kami mencurigai beberapa tindak kriminal yang akan terjadi di wilayah tersebut. Kami pun langsung melakukan penggerbekan, dan ternyata ketika kami buka salah satu villa yang ada di wilayah tersebut, dan ternyata benar. Di situ terdapat seorang artis dan pejabat yang melakukan tindak kriminal. Ini apa ini? Kamu ngapain malam-malam berduaan sama pakaian kayak gini lagi? Ya Mak, jujur di sini ada berapa orang Mak?
foto bareng di sini. Ada 2 orang. Coba cek ke atas Pak Hasbi. Dan target kita kali ini adalah seorang artis dan pejabat. Pak, kok di sini sih, Pak? Iya kok ada di sini aku. Saya. Apa ini? Kalian dari mana? Jawab. Mari kita simpan barang buktinya dan bawa. Kami bekerja sama dengan tim Iblis atau Intel bertugas lingkungan implementasi skuadron untuk terjun langsung ke tujuan pemeriksaan. Ketika kami sampai di tempat tujuan, kami tak lihat segerombolan orang yang dikeluhkan warga sebelumnya. Udah malam berduaan pakai barang-barang haram. Ini sudah jam 12 malam Bapak dengan anak muda. Sangat tidak baik untuk dicontoh Bapak. Bapak. Sudah saya bilang tidak ada jalan kan? Dapur itu, saya masuk, kamu ke atas. Maksudnya Bapak kabur. Pejabat itu menggunakan sabu-sabu seberat 50 gram dan kami pun langsung menangkap pejabat tersebut dan artis tersebut dan kami langsung membawa ke kantor polisi terdekat. Kata juga jangan. Iya, sekolah. Iya, nggak usah. Bang, udah salah Kamu mengalami itu. Ayo kita gembira bareng Mami. Ayo. Ciao. Mau makan apa? Beli. Bawa. Makasih. Ini berapaan ya? Beneran, yang benernya berapa nih? Saya mau beli beneran. Tuh tadi. Ini nih. Oke. Mami beli dong, Mami. Saya mau beli beneran. Ini saya mau beli. Dulu Pak, nanti ya Debbie. Oh iya. Ini benernya. Enak banget. Ini lagi pada ngapain ya? Jam sekolah. Masih jam sekolah loh, Dek. Ada apa ya? Ini jam sekolah. Saya Satpol PP. Tolong panggilin mobilnya. Guys, bazar guys, sholat guys. Bentar aja. Soalnya udah jam 12:04. Ayo habisin itu acinya dulu biar aja aman. Lihat ini makanan Ya udah guys, sholat aja ayo. Buat si Malakama, mungkin itulah istilah yang tepat untuk pertumbuhan internet. Karena selain memicu kemajuan bangsa, pertumbuhan dan ketergantungan pada internet yang sedemikian besar juga bisa berbahaya. Menurut Rudy, masyarakat dahulu menggunakan teknologi hanya untuk informasi dan komunikasi. Tetapi sekarang, teknologi itu berubah menjadi teknologi digital, oleh karena itu rentan untuk cybercrime. Pada saat ini di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya. Hal ini berpengaruh pada supremasi hukum, hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat di lingkungan sekitar dan sebagainya. Ih, parah banget lah.
Pengaruh IPTEK terhadap aspek politik yaitu nilai-nilai kebebasan, keterbukaan, dan demokrasi yang berpengaruh kuat dalam pikiran dan kemauan bangsa Indonesia. Waalaikumsalam. Amin. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktik korupsi, dan nepotisme sehingga dapat dicapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya demokratis, maka akan memungkinkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan politik oleh pemerintah. Dengan adanya kebebasan dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas di kehidupannya. Tentu saja dengan hal-hal positif. Pengaruh IPTEK bagi ekonomi yaitu yang pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para penguasa untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkannya kesempatan pekerjaan dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkannya kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pengaruh positif IPTEK bagi sosial budaya yaitu 1. Mempermudahnya mencari informasi. 2. Mencontoh atau belajar tata nilai sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi dari berbagai bangsa yang sudah maju. Indonesia. Yes, from Indonesia. Wow. Pengaruh positif IPTEK terhadap hukum, pertahanan, dan keamanan yaitu menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, regulasi hukum, pembuatan perundang-undangan, tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, dan juga supremasi sipil. Pengaruh IPTEK terhadap politik yang pertama, terganggunya stabilitas nasional. Kemudian yang kedua adalah tindakan-tindakan anarki dari masyarakat terhadap pemerintahan. Dan yang ketiga adalah adanya kasus radikalisme dan terorisme. Pengaruh negatif IPTEK terhadap ekonomi. 1. Barang-barang lokal kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. 2. Perekonomian dikuasai oleh pihak asing. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan sosial seperti yang menang akan memonopoli dan yang kalah akan menjadi penonton dan tertindas. Yang keempat, subsidi makin berkurang dari koperasi akan sulit berkembang. Checklist 1, aku udah minta nomor WA-nya ke checklist 1. Ini maaf nih, bukan nakut-nakutin. Biasanya kalau bisa udah di TF gitu, terus pas di chat checklist 1 penipuan itu Pengaruh IPTEK terhadap sosial budaya yaitu 1. Selalu mengonsumsi barang-barang luar negeri. 2. Sifat hedonisme. 3. Sikap individualisme. 4. Kesenjangan sosial. 5. Gejala pada budaya barat. 6. Pudarnya gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetaraan sosial. 7. Lunturnya nilai-nilai keagamaan. Pengaruh IPTEK terhadap hukum, keamanan, dan pertahanan ada 3. 1. Mengganggu stabilitas nasional. 2. Tindakan anarkis. Yang ketiga, adanya ISIS di Indonesia. Guys, di sini ada Pak Dadang dan Lagi ngapain di sini? Ini apa ini? Ini Bisa. sabu loh ini. Ini sabu loh ini. Dan ngapain ini di sini, Pak? Bagaimanapun, manusia tidak dapat menghindari kemajuan dari IPTEK karena IPTEK dapat mempermudah aktivitas manusia dalam segala bidang. Nah, maka dari itu, agar manusia terhindar dari permasalahan dan dampak negatif dari IPTEK, manusia harus sadar dan harus bertanggung jawab secara etis dalam mengembangkan IPTEK tersebut agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan agar kita semua tidak merasakan dampak negatif dari IPTEK tersebut. Maka itu harus bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan IPTEK. Bagi bangsa Indonesia dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK perlu mengingat landasan ideal yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD RI tahun 1945. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan IPTEK sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Artinya, dalam mengembangkan IPTEK berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif. Bangsa Indonesia harus mampu melaksanakan kemitraan dan kerjasama dengan negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, menghormati, menghargai hak dan kewajiban masing-masing.
Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan masyarakat. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat polisi Indonesia dalam rancang politik internasional. Terima kasih.